Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi bersama saya Dinda Faradila. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas video di luar kelas hari ke-20. Apa kabar sahabat hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Pertanyaan pertama dari soal A yaitu apa kepanjangan dari D4HVK? Kepanjangan dari D4HVK yaitu adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4HVK? Pengertian dari D4HVK yaitu adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syarat sebelum mengenalkan D4HVK yaitu adalah motivator harus memastikan bahwa anak sudah tercapai tujuannya di materi sebelumnya yaitu 4HVK. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utama dari D4HVK yaitu adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte D4HVK. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menyebutkan pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Cara motivator mengenalkan D4HVK yaitu bisa dengan cara mengajak anak berdialog, bercerita, bernyanyi, berdongeng, dan melakukan permainan. Dan motivator juga harus memverbalkan kata sebanyak 3 kali. Contohnya, ketika motivator memverbalkan kata SU yang pertama, maka anak masih terdiam dan belum mengerti. Dan ketika motivator memverbalkan kata SU yang kedua, maka anak sudah tahu bahwa SU dibaca susu tapi belum berani untuk mengucapkannya. Dan ketika motivator memverbalkan kata SU yang ketiga, maka anak sudah paham bahwa SU dibaca susu dan sudah berani untuk mengucapkannya. Pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya setelah D4HVK yaitu adalah D4HVS. Pertanyaan selanjutnya dari soal B yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? Kepanjangan dari D4HVS yaitu adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4HVS? Pengertian dari D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syarat sebelum mengenalkan D4HVS yaitu motivator harus memastikan bahwa anak sudah mencapai tujuannya di materi sebelumnya yaitu 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Tujuan utama dari D4HVS yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte D4HVS. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata berbeda. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Cara motivator mengenalkan D4HVS yaitu bisa dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan mengajak anak untuk melakukan permainan. Motivator juga harus memverbalkan kata sebanyak 3 kali. Contohnya, saat motivator memverbalkan kata LARI yang pertama, maka anak belum mengerti dan masih terdiam. Dan ketika motivator memverbalkan kata LARI yang kedua, maka anak sudah tahu bahwa LARI dibaca lari tapi belum berani untuk mengucapkannya. Dan ketika motivator memverbalkan kata LARI yang ketiga, maka anak sudah paham bahwa LARI dibaca lari dan anak sudah berani untuk mengucapkannya. Pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya setelah D4HVS yaitu adalah D5HVS. Pertanyaan selanjutnya dari soal C yang pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? Kepanjangan dari D5HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Dan yang kedua, apa pengertian dari D5HVS? Pengertian dari D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki
kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Syarat sebelum mengenalkan D5HVS yaitu adalah 5HVS dan D4HVS. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utama dari D5HVS yaitu agar anak terampil dan menyukai kegiatan bermain verbal huruf D5HVS. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Pertanyaan selanjutnya, yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Cara motivator mengenalkan D5HVS yaitu bisa dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan melakukan permainan. Motivator juga harus memverbalkan kata sebanyak 3 kali. Contohnya, saat motivator memverbalkan kata POHON yang pertama, maka anak belum mengerti dan masih terdiam. Dan ketika motivator memverbalkan kata POHON yang kedua, maka anak sudah tahu bahwa POHON dibaca pohon, tapi anak belum berani untuk mengucapkannya. Dan ketika motivator memverbalkan kata POHON yang ketiga, maka anak sudah paham bahwa POHON dibaca pohon dan anak sudah berani untuk mengucapkannya. Pertanyaan yang ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya setelah D5HVS yaitu adalah B1D. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.